Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kakak ingin mewawancarai kamu tentang resiliensi akademik pada siswa kelas 9 di SMP 1 Pekanbaru. Boleh dong perkenalkan dulu namanya? Perkenalkan, nama saya Fabio Ibrahimovic Jose, umur saya 14 tahun, dari SMP Negeri 1 Pekanbaru, kelas 9. Oke, nah Pak Im, hari ini kakak akan membahas tentang mewawancarai tentang yang pertama itu adalah bagaimana kamu bisa tetap semangat dan gigih saat menghadapi soal-soal yang sulit dalam pelajaran matematika. Bagaimana cara kamu tetap semangat saat menghadapi soal-soal yang sulit dalam pelajaran matematika? Cara saya untuk mengatasi soal-soal yang sulit dalam pelajaran matematika mungkin bisa belajar lebih giat, bertanya dengan teman-teman, atau bisa saja saya bisa mencari dengan teknologi di Google, ChatGPT agar bisa lebih mengerti dalam pelajaran matematika. Ya. Lalu, mengapa kamu merasa penting untuk tidak menyerah saat menghadapi kesulitan dalam pelajaran IPA? Bagi saya sangat penting ya, karena kita tidak boleh menyerah, karena ketika kita menyerah pasti nilai kita akan hancur, semangat belajar menurun bisa saja, dan stres dalam belajar. Lalu bagaimana cara kamu mengatasi perasaan lelah atau malas nih ketika belajar? Cara saya mengatasi perasaan lelah ketika belajar mungkin bisa istirahat sejenak atau hiburan, bermain dengan kawan, dan lain sebagainya. Lalu mengapa kamu tidak menyerah meskipun menghadapi hambatan dalam mengerjakan PR yang sulit dan rumit? Alasan saya tidak menyerah ya, karena saya mempunyai tujuan tertentu ya, dan mengerjakan PR itu tentu tujuannya pasti kita akan mendapatkan hasil yang terbaik dari PR itu, sehingga nilai kita jadi tinggi. Oke, lanjut. Bagaimana kamu menanggapi kritik atau masukan negatif dari guru atau teman sekelas kamu? Saya menanggapinya saya menerimanya dengan baik ya, karena dengan adanya kritikan dari teman atau guru bisa saja menjadi sebagai evaluasi diri kita sehingga kedepannya lebih baik lagi. Lalu bagaimana kamu mengatasi perasaan putus asa ketika menghadapi soal-soal yang sulit dalam ujian? Cara saya menghadapi perasaan putus asa, saya bisa dengan mengalihkan pikiran sementara dulu ya dengan yang hal-hal positif lainnya, sehingga perasaan putus asa itu akan menghilang dengan sendirinya, sehingga kita bisa lanjut berkonsentrasi dengan penuh di ujian itu. Oke, lanjut. Mengapa kamu tidak ingin menyerah saat belajar yang pelajarannya yang awalnya sulit bagi kamu? Saya tidak menyerah ya. Iya. Tidak menyerah karena pastinya saya mempunyai target ya. Jadi saya tidak mau menyerah karena saya tidak akan menyanyiakan kesempatan ini. Lalu bagaimana cara kamu menetapkan tujuan belajar di awal semester? Cara saya menetapkan tujuan belajar ya, mungkin saya mencatat tujuan belajar saya. Mungkin saya ingin mendapatkan nilai segini, hasil segini. Jadi saya pasti akan semangat mencapai target itu. Berarti kayak dibuat targetnya gitu ya awal semester ini. Terus mengapa kamu tidak terlalu stres ketika menghadapi ujian atau ulangan di sekolah? Mengapa tidak terlalu Maksudnya tuh kenapa nggak dibawa stres gitu saat ingin menghadapi ujian atau ulangan? Karena kalau saya stres nanti bisa mengganggu konsentrasi, mengganggu nilai juga. Jadi saya selalu usahakan agar selalu konsentrasi ya, dan tidak stres. Terus bagaimana kamu bisa tetap fokus pada tujuan akademik meskipun terdapat banyak godaan untuk menyerah seperti bermain game atau nonton TV?
Cara saya tetap fokus dalam tujuan akademik, yaitu saya selalu mengingat akan tujuan saya, tujuan apa itu. Jadi saya tidak terlalu terlena-lena dengan bermain game atau menonton TV itu. Biasanya cara membagi waktunya antara belajar, main game, dan nonton TV itu kayak mana? Bagi saya cara membagi waktu itu sebenarnya fleksibel. Sebenarnya bagi saya tahu diri aja batas waktu, misalnya harus belajar, harus tahu kapan main game, harus tahu kapan, asal ada batas waktunya. Lanjut, mengapa bagi kamu penting untuk tetap berusaha mencapai tujuan-tujuan akademik yang telah kamu lakukan? Bagi saya sangat penting karena tujuan akademik akan menentukan nasib kita ke depannya akan bagaimana ya. Jadi saya selalu bersemangat dalam tujuan akademik itu. Lanjut, mengapa kamu tidak ingin terlalu larut dalam rasa putus asa ketika menghadapi kesulitan dalam belajar? Saya ingin tidak terlalu larut karena terlalu dalam putus asa, karena putus asa bisa mengganggu konsentrasi ya, bisa bikin stres, nilai hancur. Jadi saya tidak terlalu lama terlalu larut dalam putus asa itu, karena itu akan mengganggu pikiran saya. Terus bagaimana kamu menjaga semangat yang tinggi dan tidak menyerah dalam menghadapi tantangan dalam belajar? Cara saya menjaga semangat tetap tinggi ya. Saya terlalu usahakan agar tidak terlalu stres dalam belajar sehingga saya tetap selalu semangat ya. Lalu bagaimana kamu mengevaluasi kemajuan dalam mencapai tujuan belajar? Saya mengevaluasinya dalam tujuan belajar itu saya mengevaluasi dengan membandingkan kemajuan yang sebelumnya dan sebelum dan sesudahnya. Jadi saya tahu bagaimana kemajuan saya ini, apakah kemajuannya berada di jalan yang tepat atau tidak. Biasanya untuk kamu mengevaluasinya tuh misalnya setelah menerima lapor atau gimana? Setelah menerima lapor saya membandingkan dengan hasil yang sebelumnya. Oke. Lalu bagaimana kamu bisa memotivasi diri sendiri untuk tetap berusaha meskipun ada rintangan dalam mencapai tujuan akademik? Saya motivasi diri saya dengan misalnya ada kawan yang lebih pintar, jadi saya motivasi diri sendiri agar tetap berusaha lebih giat untuk mengejar nilai lebih tinggi. Biasanya kalau itu tuh nggak pernah merasa insecure kan? Enggak. Lalu mengapa kamu ingin mencapai tujuan-tujuan akademik yang telah kamu tetapkan di awal semester? Sangat perlu ya, karena ketika kita sudah mencapai tujuan akademik itu pasti kita merasa puas lah ya, pasti senang, sehingga bawaannya senang aja terus itu. Bagaimana kamu bisa tetap termotivasi untuk mengatasi rintangan belajar meskipun terkadang merasa kayak frustasi, aku nggak bisa nih gitu? Saya selalu tanamkan di pikiran pasti saya selalu bisa ya. Di setiap pelajaran pasti saya akan berusaha itu, walaupun mungkin ada sedikit perasaan putus asa, tapi saya selalu berusaha dan tidak pernah menyerah. Lalu mengapa bagi kamu penting untuk tidak menyerah saat menghadapi kesulitan dalam belajar? Sangat penting. Bagaimana kamu bisa mengelola perasaan putus asa dan tetap berusaha mencari solusi ketika menghadapi hambatan dalam tugas sekolah? Cara saya mengelola perasaan putus asa ya mencari hiburan, lalu solusinya saya bisa saja bertanya dengan teman atau guru, mencari di internet ya, Google atau ChatGPT, sehingga saya pasti akan mengerti pelajaran itu. Oke, lanjut. Bagaimana kamu bisa menjaga semangat dan tetap optimis meskipun mengalami kegagalan dalam mencapai tujuan belajar? Saya tetap semangat dan optimis dengan target. Pasti ketika ada target pasti itu saya akan lebih semangat mengejar target itu ya, target nilai yang lebih tinggi, sehingga pasti saya akan tetap semangat dan optimis. Lanjut. Mengapa kamu merasa perlu untuk terus berupaya mengatasi kesulitan belajar dan tidak menyerah begitu saja? Mengapa kamu merasa perlu untuk terus mengatasi kesulitan belajar dan nggak menyerah aja?
sangat perlu ya, karena bagi saya tidak boleh menyerah itu bisa mengarah ke kebodohan bagi saya, sehingga saya sangat keras dan sangat belajar dengan giat sehingga tidak perlu menyerah. Lalu, mengapa kamu merasa penting untuk tetap fokus pada tujuan akademik meskipun terdapat banyak godaan untuk menyerah? Bagi saya harus fokus dalam tujuan akademik karena tujuan akademik itu adalah target yang harus saya penuhi. Jadi saya selalu bersemangat untuk mengejar target itu hingga nilai saya bisa lebih tinggi lagi. Oke, lanjut. Bagaimana kamu bisa menjaga kepercayaan diri dan keyakinan kamu bahwa kamu mampu mengatasi rintangan yang ada, contohnya dalam kesulitan belajar, kesulitan ujian? Bagi saya percaya diri karena pasti saya sudah percaya diri karena sebelumnya pasti saya sudah mempersiapkan dalam ujian dan ulangan, saya sudah mempersiapkan semuanya. Jadi saya sangat percaya diri saya akan mendapatkan hasil yang terbaik. Lalu, mengapa kamu ingin terus berupaya dan tidak menyerah meskipun menghadapi kesulitan dalam berbagai hal yang berkaitan dengan akademik kamu di sekolah? Mengapa penting atau cara nih atau strategi agar kamu tidak menyerah dalam menghadapi kesulitan dalam belajar? Strategi saya untuk tidak kesulitan dalam belajar ya mungkin lebih sering bertanya kepada teman, sehingga saya tidak mudah menyerah dalam belajar. Lanjut, bagaimana kamu bisa mengevaluasi kesalahan kamu setelah mengerjakan sebuah soal ujian? Cara saya mengevaluasi kesalahan dan mungkin saya mengingat soal-soal yang sulit itu ya, yang mungkin saya ragu akan jawabannya. Lalu setelah ujian saya akan mencari tahu kebenaran dari situ, sehingga saya tahu bagaimana apa yang harus diperbaiki dari jawaban saya itu. Mengapa bagi kamu penting untuk memperbaiki kesalahan dalam belajar? Bagi saya memperbaiki kesalahan karena kita tidak boleh salah juga, sehingga saya memperbaiki kesalahan itu. Bagaimana kamu bisa merefleksikan pengalaman belajar kamu dan menemukan hal yang perlu diperbaiki? Bagi saya, cara merefleksikan pelajaran bagi saya akan mencari minat bakat dahulu seperti apa. Misalnya saya minat menulis, membaca atau dan lain sebagainya. Lalu saya mencari sesuatu apa yang saya mau. Lalu cara saya untuk saya akan mengevaluasi hasil. Lanjut, mengapa kamu merasa perlu menyesuaikan strategi belajar kamu setelah mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas? Bagi saya harus mengevaluasi kegiatan belajar saya karena bagi saya tidak boleh terus-menerus, sehingga saya harus selalu mengevaluasi hasil saya agar bisa lebih baik dalam kedepannya. Bagaimana kamu bisa menilai kembali strategi belajar yang telah kamu terapkan di awal tadi setelah menghadapi kegagalan dalam ujian atau ulangan? Bagi saya menilai hasil saya itu saya menilainya strategi saya dengan membandingkan hasil sebelumnya dengan hasil ini. Misalnya strategi yang sudah kamu tetapkan di awal tadi tidak sesuai. Nah, lalu gimana cara kamu untuk mengevaluasinya? Cara mengevaluasi misalnya hasil tidak sesuai. Strategi awal tadi. Strategi awal tadi tidak sesuai ya. Iya. Saya bisa mengevaluasi ya, mungkin kita harus lebih belajar lebih giat ya, dan tetap semangat dalam belajar. Terus, bagaimana cara kamu menemukan solusi alternatif ketika menghadapi kesulitan belajar di pelajaran yang sulit? Secara saya menemukan solusi alternatif mungkin lebih sering bertanya ya, bisa bertanya ke teman, ke guru, atau bisa saja mencari dengan internet. Lalu,
mengapa kamu merasa perlu mengevaluasi kemajuan kamu dalam mencapai tujuan belajar? Mengapa kamu merasa perlu mengevaluasi kemajuan kamu dalam mencapai tujuan belajar yang kamu inginkan? Sangat perlu karena saya perlu mengevaluasi hasil belajar saya, karena saya tidak mungkin tidak mengevaluasi hasil yang saya dapatkan, karena saya harus mencari tahu kemajuan yang saya dapatkan. Bagaimana kamu bisa menemukan referensi tambahan untuk mendukung pemahaman kamu dalam pelajaran? Cara saya mencari referensi tambahan ya mungkin bisa saya dapatkan dari buku pelajaran atau di internet, Google, TV, dan lain sebagainya. Lalu, mengapa kamu ingin mempertahankan fokus kamu pada tujuan akademik dan mencari cara untuk terus memperbaiki diri? Cara saya Untuk agar fokus pada tujuan akademik dan mencari cara untuk terus memperbaiki diri. Lebih ke alasannya. Alasan saya karena pastinya saya ingin ingin mencapai tujuan itu, jadi saya harus tetap semangat dalam tujuan akademik itu, sehingga saya tidak akan gagal ya, selalu semangat belajar. Lanjut, bagaimana kamu biasanya mencari bantuan ketika tidak mengerti suatu konsep dalam pelajaran matematika? Saya biasanya bertanya dengan teman atau guru, atau mencari di internet atau buku di perpustakaan yang berhubungan dengan pelajaran itu. Biasanya kalau terbenturnya di pelajaran MTK ini biasanya di materi kayak apa contohnya? Di materi aljabar. Lanjut, mengapa bagi kamu penting untuk mencari sumber belajar tambahan jika materi pelajaran kurang dipahami? Sangat penting bagi saya karena tidak mungkin saya terus tidak paham akan pelajaran itu, jadi saya selalu mencari referensi itu dari kawan atau guru atau buku. Bagaimana cara kamu mencari bantuan ketika kesulitan dalam memahami materi pelajaran? Cara saya mencari bantuan bertanya dengan teman atau guru, atau di internet atau di buku-buku yang ada. Lanjut, mengapa kamu merasa nyaman bertanya kepada teman sekelas atau guru jika ada hal yang tidak kamu mengerti dalam pelajaran? Saya merasa nyaman karena misalnya kalau saya tidak bertanya ya pasti saya akan merasa tidak nyaman gitu karena tidak mengerti dalam pelajaran itu. Jadi bagi saya harus bertanya jika ada yang saya kesulitan dalam belajar itu. Biasanya waktu kamu bertanya atau ada hal yang tak paham sama guru tuh ada teman yang cemooh kayak gitu nggak? Nggak ada sih sama. Bagaimana kamu biasanya mencari solusi alternatif ketika menghadapi masalah yang sulit dalam pelajaran apa deh? Cara saya mencari solusi alternatif Ya dalam pelajaran IPA lah contohnya. Cari solusi alternatif mungkin bertanya dengan guru atau teman-teman yang berada di kelas lain. Mengapa bagi kamu penting untuk tetap terbuka terhadap ide-ide baru dalam menyelesaikan masalah? Bagi saya harus penting saat untuk terbuka terhadap ide-ide baru, karena saya tidak mungkin tetap dalam ide-ide lama karena mungkin itu tidak akan bermanfaat. Jadi saya harus terbuka ide-ide baru agar ada kemajuan dalam ilmu pengetahuan saya. Lalu bagaimana kamu bisa menemukan solusi baru ketika kamu menghadapi kesulitan dalam mengerjakan soal latihan di sekolah? Saya menemukan solusi baru solusinya mungkin lebih teliti dalam mengerjakan latihan, membaca buku itu lebih teliti, bertanya pada guru. Lanjut, mengapa kamu merasa perlu untuk mencoba pendekatan belajar baru ketika metode yang biasanya kamu gunakan tidak efektif? Pentingnya untuk mencoba metode baru karena kita tidak
yang metode lama tidak efektif, bagi saya harus mencoba metode baru, karena metode baru pasti mungkin akan berhasil ya, karena metode lama itu pasti kurang ya bagi saya. Biasanya kalau belajar itu sukanya di tempat keramaian atau sepi yang harus hening gitu biar fokus? Dua-duanya bisa sih sebenarnya. Dua-duanya bisa. Lalu mengapa kamu merasa perlu untuk mengembangkan kemampuan kamu dalam menemukan solusi kreatif dalam belajar? Penting bagi saya untuk menemukan solusi kreatif ya, karena akan lebih mewarnai belajar saya, jadi tidak terlalu membosankan lah yang belajar itu. Lalu bagaimana kamu bisa membiasakan diri untuk mencari pendekatan baru dalam mengatasi kesulitan belajar? Saya untuk mengatasi diri dalam pendekatan belajar ya, lebih mengadaptasi diri bagaimana cara belajar ini, sehingga saya tidak terlalu kaget dengan pelajaran ini. Lalu mengapa kamu merasa penting untuk tidak terlalu terpaku pada satu cara dalam menyelesaikan masalah, tetapi mencoba berbagai pendekatan yang mungkin akan berhasil untuk keberhasilan akademik kamu? Bagaimana cara melakukan Misalnya ada suatu masalah, jadi kamu tuh tidak hanya terpaku dalam suatu masalah tersebut, tapi kayak kamu tuh mencoba berbagai pendekatan yang mungkin berhasil. Apa alasannya tuh sangat penting? Penting bagi saya untuk mencoba hal baru yang menyelesaikan masalah ya, karena bila satu masalah tidak diselesaikan, maka bagi saya mencoba cara baru untuk menyelesaikan masalah ini. Lanjut. Bagaimana kamu biasanya mengelola perasaan cemas atau takut saat menghadapi ujian atau ulangan? Bagi saya mengelola perasaan cemas sulit atau stres bagi saya dalam pelajaran, saya mengalihkan pikiran, bermain dengan kawan atau hiburan lainnya. Biasanya kalau mau ujian itu menghafalnya sistem SKS atau belajar dari jauh-jauh hari. Lebih efektif SKS dari saya. Biasanya kalau SKS tuh kayak nangkep nggak atau lupa-lupa besok harinya? Lebih nangkep SKS itu sebenarnya. Lebih nangkep. Terus berarti kalau belajar sebelum-sebelumnya tuh lebih bikin lupa? Iya, bikin lupa. Oke. Terus mengapa bagi kamu penting untuk tidak terlalu stres ketika menghadapi tugas atau ujian di sekolah? Bagi saya penting untuk tidak stres dalam menghadapi ujian, karena bagi saya bila saya stres bisa saja menyebabkan konsentrasi hancur, tidak fokus dalam ujian, tidak mengerjakan soal ujian, lalu dari ujian bisa menyebabkan nilai kita turun. Bagaimana kamu bisa mengontrol perasaan frustasi atau marah ketika menghadapi kesulitan dalam belajar? Karena saya mengalami frustasi ya, saya di pikiran saya ini untuk tidak terlalu frustasi atau stres, jadi saya jangan terlalu dipikirkan lah tentang pelajaran itu, sehingga bisa menghilangkan perasaan frustasi itu. Terus mengapa kamu merasa perlu untuk tetap tenang dan tidak panik ketika menghadapi soal-soal yang sulit? Bagi saya untuk tetap tenang ya, di bagian soal yang sulit itu bagi saya melampaui soal yang sulit itu, sehingga saya bisa lebih fokus ya. Lalu setelah mengerjakan soal yang lebih mudah, saya mencari tahu bagaimana cara menyelesaikan soal-soal yang sulit itu. Bagaimana kamu bisa menenangkan diri sendiri saat merasa gelisah atau khawatir akan hasil ujian? Karena saya sendiri ya, nggak ada sebenarnya, pasti saya sudah tahu ya akan hasil ujian itu, karena pastinya sudah ada persiapan, jadi saya tidak terlalu ada rasa cemas saat takut akan tidak lulus ujian. Berarti kayak lebih santai gitu ya? Percaya diri pasti lulus. Terus mengapa kamu merasa penting untuk tidak membiarkan emosi negatif mengganggu konsentrasi belajar kamu? Sangat penting ya untuk menghindari emosi negatif itu, karena emosi negatif itu bawaannya
emosi terus, sehingga kalau belajar itu gak akan ada yang serius, gak akan fokus, dan juga menghancurkan nilai dari situ emosi terus. Lalu bagaimana cara kamu mengatasi perasaan putus asa atau sedih ketika mendapatkan nilai yang jelek nih dalam ujian? Di bawah KKM lah, terus gimana mengatasi perasaan putus asanya? Cara mengatasi perasaan putus asa, jangan kalau dipikirkan dulu, mungkin bisa saja alih pikiran dengan nilai ya, bisa bermain dengan kawan, lalu setelah itu baru kita mengevaluasi yang gagal. Biasanya kejadiannya tuh ada kayak nilai itu jelek kayak gitu. Nggak ada. Mengapa kamu merasa perlu untuk tetap optimis dan merasa percaya diri meskipun mengalami kegagalan dalam belajar? Bagi saya harus tetap optimis ya, karena dalam belajar itu saya harus merasa harus optimis karena saya mempunyai target yang harus saya capai. Jadi saya harus tetap semangat, dan ketika gagal saya tetapkan diri saya pasti kedepannya saya akan lebih baik lagi. Oke. Bagaimana kamu bisa mengubah pikiran negatif menjadi positif saat menghadapi kesulitan belajar? Cara mengubah pikiran negatif. Iya. Cara saya dalam belajar itu misalnya saya menghadapi perasaan negatif dan mengubah positif dengan cara mungkin perasaan negatif itu bisa saya tinggalkan, lalu kita ubah ke yang positif. Lalu, mengapa kamu ingin mengembangkan keterampilan mengelola emosi negatif agar dapat belajar dengan lebih efektif dan tenang? Cara saya mengelola pikiran. Bukan. Mengapa kamu ingin mengembangkan keterampilan mengelola emosi negatif agar dapat belajar dengan lebih efektif dan tenang? Karena saya harus mengelola pikiran yang negatif itu bagi saya ya. Saya tidak boleh terlalu dalam perasaan negatif itu, karena bagi saya perasaan negatif itu pasti akan menghancurkan nilai, bikin stres. Lalu bagaimana kamu bisa tenang ketika sesudah mengerjakan soal matematika yang susah banget nih? Cara tenang. Oh ya, bagaimana cara kamu tetap tenang ketika sesudah mengerjakan soal matematika yang sulit, bisa dalam ujian, latihan? Cara saya tetap tenang ya, saya mencari tahu jawaban yang benar dari soal itu setelah ujian itu, dan baru saya bisa tenang dari ujian itu. Mengapa kamu tidak putus asa saat nilai kamu tidak bagus? Saya tidak putus asa saat nilai tidak bagus ya, karena artinya bagi saya harus belajar lebih giat lagi, tetap optimis ya. Karena kedepannya pasti akan ada kesempatan lagi untuk mencoba. Bagaimana caranya kamu bisa berpikir positif dan tidak terlalu sedih kalau sedang menghadapi kegagalan? Saya tetap berpikir positif ya. Saya bermain dengan kawan, contohnya mencari hiburan, bermain game. Itu cara menjaga saya berpikir tetap positif saat menghadapi kegagalan. Tapi ketika kamu melakukan cara itu, apa emang langsung hilang atau emang sangat berpengaruh lah gitu? Sangat berpengaruh sih. Mengapa kamu merasa penting untuk tetap semangat walaupun gagal dalam ujian, latihan, kegagalan dalam akademik kamu lah? Bagaimana caranya? Iya, agar menjaga semangatnya. Cara menjaga semangat ya, saya menjaga semangat saya setelah menghadapi jalan, saya menjaga semangat saya dengan belajar lebih giat ya. Lebih sering bertanya kepada teman sendiri atau mencari di internet. Kenapa kamu mau belajar cara menghadapi kekecewaan dan kegagalan supaya kamu bisa jadi lebih kuat dan cerdas? Mengapa kamu mau belajar cara menghadapi kekecewaan dan kegagalan supaya kamu bisa jadi lebih kuat dan cerdas?
karena saya tidak boleh terlalu larut dengan kekecewaan, sehingga saya harus lebih semangat ya dalam belajar. Jadi saya tidak ingin terlalu larut dengan kekecewaan. Lalu bagaimana kamu bisa melihat kesalahan sebagai langkah untuk belajar dan tumbuh, bukan sebagai kegagalan? Saya melihat langkah itu dengan melihat hasil yang sebelumnya, apakah saya berada di jalan atau tidak. Jadi saya bisa melihat ini suatu kegagalan atau kemajuan. Lalu mengapa kamu ingin mengembangkan sikap optimis dalam menghadapi kesulitan agar bisa sukses dalam belajar dan agar bisa sukses dalam belajar dan kehidupan? Karena saya berpikir optimis ya, karena saya tidak mungkin berada dalam pikiran terus. Jadi pikiran saya harus optimis terus maju sehingga saya bisa sukses ke depannya. Oke, makasih ya kamu udah mau kakak wawancara lagi.